ngapain sih? Berhenti dong, please. Kenapa masih aja ada mengadu Sobat Otan? Kasihan kamu, Sob. Kamu pasti kelelahan, kesakitan. Apalagi kalau ada banyak luka di badanmu. Ih, Otan benci kekerasan. Teman, ternyata Sobat Otan ini adalah bintang laga di arena adu kerbau Toraja. Kegiatan ini sering disebut dengan istilah Mapa Silaga Tedong, yang artinya adu kerbau. Tradisi ini menjadi salah satu rangkaian upacara adat kematian masyarakat Toraja yang disebut Rambu Solo. Di Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, kerbau adalah hewan istimewa. Antara manusia dan kerbau memiliki hubungan erat yang tak dapat dipisahkan. Kerbau atau tedong adalah piranti wajib dalam setiap ritual dan acara tradisional. Selain itu, tedong juga menjadi simbol tingkat status sosial masyarakat. Salah satu buktinya adalah ornamen rumah adat Tongkonan ini. Semakin banyak jumlah tanduk, menunjukkan semakin tinggi tingkatan ekonomi pemiliknya. Hal ini sudah berlangsung sejak zaman leluhur yang terdahulu. Nah, oleh karena itu, jangan heran kalau kemudian Sobat Otan ini diperlakukan sangat istimewa oleh para pemiliknya. Ini nih Sobat Otan Silaga, seekor kerbau petarung yang berbadan gempal ini. Setiap hari, dia dibawa kemari untuk bermain. Aduh, seru banget sih. Otan boleh ikutan gak? Teman, bagi Silaga, berkubang adalah kegiatan wajib. Karena dia memiliki kulit dengan sedikit kelenjar keringat dan warna yang gelap. Pada siang hari, hal tersebut akan membuatnya kesulitan untuk menjaga suhu badan tetap stabil. Dan lumpur adalah jawabannya. Karena lumpur membuat badan Silaga berada pada suhu yang nyaman, yaitu antara 18 sampai 21 derajat Celcius. Para ilmuwan menyebutnya dengan istilah termoregulasi, yaitu pengaturan fisiologi tubuh terhadap produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Tujuan berkubang yang kedua adalah untuk melindungi diri dari gigitan serangga. Jadi jangan heran kalau Sobat Otan yang satu ini gemar sekali melumuri seluruh tubuhnya dengan lumpur. Semakin tebal lumpur yang menempel, maka akan semakin bagus pertahanan si kerbau dari gigitan serangga. Nah, sudah kayak kostum anti peluru ya, Sob? Selain menemani berkubang, si tuan kerbau juga rela untuk mengajak Silaga pergi jalan-jalan. Aduh, rajin olahraga biar tetap kece ya, Sob. Sayangnya bagi Silaga, jalan-jalan adalah kegiatan yang membosankan. Apalagi jika perutnya sudah penuh karena terlalu banyak makan. Tapi tuan pemiliknya tidak menyerah begitu saja. Silaga tetap dipaksa untuk pergi berolahraga. Sifat malas jalan ini timbul karena Silaga terbiasa tinggal di dalam kandang. Tidak banyak aktivitas yang biasa dia lakukan, yaitu hanya makan dan tidur. Makan lagi, kemudian tidur lagi. Hobi kamu mirip sama Otan ya? Semangat, Sob. Ini kan juga demi kebaikanmu.
Kebiasaan ini sangat berbeda dengan jenis kerbau yang biasa dilepas. Mereka akan lebih lincah dan kuat. Bahkan, dunia internasional biasa menyebut mereka si traktor hidup dari timur. Kenapa bisa begitu? Karena kerbau sangat lincah dan kuat saat menarik beban, meskipun di medan yang berat. Hal ini ditunjang dengan ukuran kuku kakinya yang besar dengan persendian yang fleksibel. Terbukti pada dunia pertanian tradisional, kerbau sering dimanfaatkan untuk membantu proses membajak sawah. Tada! Ada tepung jagung, ada madu, ada telur puyuh, ada air putih, dan sayur. Rumput maksudnya. Paman, ini bukan bahan membuat bubur jagung kan? Paman, kok diam aja sih? Otan sebel deh. Kalau gitu, Otan cerita sama teman di rumah aja ah. Nah teman, jadi yang tadi Otan sebutin itu adalah bahan untuk membuat makanan tambahan untuk si Laga. Yap, betul sekali. Makanan tambahan yang berguna untuk menunjang stamina dan daya tahan tubuhnya. Lalu bagaimana cara membuatnya? Ini dia. Setelah tepung jagung dilarutkan dalam air, selanjutnya kita masukkan telur puyuh. Tapi jangan dimasukkan semua ya paman. Sisakan 5 butir buat Otan ya. Kemudian yang terakhir adalah madu asli. Selanjutnya, semua bahan diaduk sampai merata. Teman di rumah tahu tidak kenapa paman memilih tepung jagung sebagai bahan utamanya? Yes, karena jagung memiliki kandungan energi dan serat yang sangat bagus untuk tubuh si Tedong. Nah, sudah beres tuh. Ingat ya teman, makanan tambahan ini harus disajikan bersamaan dengan makanan utama. Laga, di mana kamu? Saatnya makan. Teman, makanan tambahan ini biasa diberikan setiap 1 minggu sekali. Dengan begitu, badan si Laga tetap sehat dengan kondisi stamina badan yang selalu terjaga. Nah, pinter. Ini Laga, satu lagi ya. Sekarang Otan percaya deh, si Tedong Toraja memang istimewa. Selamat datang di pasar kerbau terbesar di dunia. Namanya Pasar Bolu. Berada kurang lebih 15 menit perjalanan dari kota Rantepao, ibu kota Kabupaten Toraja Utara. Pasar dengan luas lebih dari 2,5 hektar ini menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual kerbau di wilayah Toraja dan sekitarnya. Pasar ini hanya buka pada hari Selasa dan Sabtu saja. Sedikitnya terdapat lebih dari 500 ekor kerbau yang diperjualbelikan di sini. Bahkan sekarang, Pasar Bolu sudah menjadi salah satu destinasi wisata. Banyak wisatawan datang kemari untuk melihat bentuk dan penampakan si Tedong Toraja yang tersohor sampai ke mancanegara. Nah, siapa saja mereka? Yuk ikut Otan. Jenis Tedong Toraja yang pertama adalah Tedong Saleko. Ini adalah jenis tedong dengan harga paling mahal dari semua jenis kerbau Toraja yang ada. Harganya mencapai ratusan juta rupiah per ekornya. Lalu, bagaimana cara membedakannya dengan jenis kerbau yang lain? Ciri-cirinya dapat terlihat dari warna kulitnya. Warna kulit Tedong Saleko adalah perpaduan antara warna dasar putih dengan belang hitam. Ciri lain
adalah tanduknya yang berwarna kuning gading. Satu lagi yang juga menjadi penanda adalah bola mata yang berwarna putih. Namun, untuk menentukan harga, pembeli tidak hanya cukup dari tanda-tanda di atas. Kualitas tedong saleko juga ditentukan dari keberadaan pusar. Karena bentuk pusar yang jelas dengan posisi yang tepat menjadi penanda kualitas tedong terbaik. Wih, ada yang lagi basah-basahan tuh. Otan boleh ikut ya, Sob, biar seger. Sobat Otan yang satu ini adalah Tedong Toraja dengan tanduk super panjang. Namanya Tedong Balian. Bahkan panjang tanduknya bisa mencapai ukuran lebih dari 2 meter. Wow, keren. Bisa Otan pakai buat main gelantungan dong, Sob. Ciri fisik lain dari Tedong Balian adalah badan yang gempal dengan corak warna hitam keabu-abuan. Namun, Tedong Balian merupakan salah satu kerbau Toraja yang jumlahnya terbatas. Karena Tedong Balian dihasilkan dari rekayasa pemiliknya. Sobat Otan ini harus dikebiri. Kebiri yaitu menonaktifkan saluran reproduksi. Kasihannya Sobat Otan. Tetapi tidak semua kerbau bisa dijadikan kerbau balian, karena harus dilihat dari bentuk tanduknya. Jenis Tedong Balian ini wajib ada dalam proses upacara pemakaman bangsawan Toraja. Sehingga tidak heran jika harganya pun menjadi mahal. Lalu, kenapa upacara kematian Toraja harus menggunakan tedong? Tunggu jawabannya. Otan segera kembali. Bagi masyarakat Toraja, kerbau adalah hewan suci. Sehingga kerbau banyak digunakan sebagai kurban dalam berbagai upacara adat. Tidak terkecuali dalam upacara Rambu Solo. Rambu Solo adalah upacara adat kematian masyarakat Toraja. Bertujuan untuk menghormati dan menghantarkan arwah orang yang meninggal dunia menuju alam roh, tempat peristirahatan yang abadi. Teng, teng, teng. Teng, teng, teng. Waktunya makan. Mari sini berkumpul. Awas gak kebagian ya. Teman, sekarang Otan sedang ada di tempat peternakan sapi Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan. Halo Sob, apa kabar? Tuh, tapi kenapa Otan merasa ada yang aneh ya? Apa ya? Di antaranya adalah peternak sapi tidak perlu lagi mencari sapi pejantan, sehingga biaya pemeliharaan hanya dikeluarkan untuk induk sapi betina saja. Selanjutnya, dengan inseminasi buatan, memungkinkan induk sapi kualitas rendah dapat menghasilkan anakan sapi berkualitas tinggi. Kalian masih makan aja sih? Belum kenyang ya? Teman, sapi Bali atau Balineskau adalah sapi potong asli Indonesia. Silsilah keturunannya sangat erat dengan banteng. Para ilmuwan menamainya sebagai hasil domestikasi dari banteng.
Sobat Otan ini memiliki ciri fisik yang seragam dan hanya memiliki perubahan kecil dibanding dengan leluhur lainnya. Warna sapi betina dan anakan biasanya berwarna coklat muda dengan garis hitam tipis di sepanjang tengah punggungnya. Sedangkan sapi jantan berwarna coklat ketika muda, kemudian berubah menjadi lebih gelap pada umur 12 sampai 18 bulan. Jika sudah mendekati dewasa, sapi jantan warnanya akan semakin gelap. Lalu, kenapa harus sapi Bali yang dijadikan sapi gundul? Sapi Bali terbukti memiliki kemampuan untuk mempertahankan kondisi dan bobot badannya meskipun dipelihara di padang gembala dengan kualitas pakan rendah. Selain itu, Sobat Otan ini memiliki kemampuan mencerna serat dan memanfaatkan protein pakan lebih baik daripada sapi lainnya. Jadi tidak heran kalau sapi Bali lebih cepat gemuk. Pada umur 1,5 tahun, sapi Bali bisa mencapai bobot lebih dari 200 kg. Wow, sudah tidak diragukan lagi. Kamu memang gemuk, tapi kece, Sob. Aduh, kamu kenapa sedih, Sob? Oh, Sobat Otan yang satu ini sedang sakit mata, teman. Matanya berair, kemerahan, dan muncul luka pada selaput bening mata. Ini adalah ciri-ciri pink eye. Penyakit ini sering terdapat pada ternak sapi, domba, dan kambing. Penyakit ini menular, jadi secepatnya harus segera diobati. Iya, Paman. Tolong beri obat ya, Paman. Biar Sobat Otan cepat sehat kembali. Pengobatan dapat dilakukan dengan memberikan cairan antibiotik. Usahakan ini harus rutin dilakukan, setidaknya selama 1-4 minggu. Nah, sabar ya Sob. Mudah-mudahan sakitnya bisa cepat pergi. Hush, hush, hush. Terus, mata kamu bisa kembali berbinar seperti sedia kala. Sampai di sini dulu ya cerita Otan hari ini. Senang bisa berbagi cerita tentang Sobat Otan yang berbadan gemuk tapi tetap kece. Sampai jumpa di cerita Otan di episode mendatang.